pendidikan anak terhadap Al-Quran ya, Ya. di usia dini itu sangat penting karena kita lihat pada zaman yang sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mereka yang tidak paham, bahkan belum paham sama sekali tentang Al-Quran karena mereka terlalu sibuk dengan gadget. Bicara tentang tahfidnya Ustaz, tentu kan banyak nih metode nih. Iya. Ada yang dari Mesir, dari Turki, dan lain sebagainya. Nah, untuk Nur Nabi itu sendiri pakai metode apa Ustaz? Jadi dari program yayasan membuat program barang siapa anak-anak yang berhasil menghafal 7 juz, kemudian dengan kaedah tajwid yang pas, dengan bacaan Imam Haramain yang jelas, mereka akan diberangkatkan umroh. Selama berdirinya STTK Nur Nabi ini, bisa disampaikan nggak sih apa sih prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh para murid ataupun tahfidz nih yang ada di STTK Nur Nabi? Dang dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam dung tang daga dum daga dung tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pro Justisia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang hangat dengan satu narasumber. Beliau merupakan wakil kepala sekolah di Sekolah Tahfidz Al-Quran Nur Nabi. Nah, sebelum kita sapa beliau, kita ingatkan untuk subscribe, like, and share YouTube Pro Justisia supaya memberikan karya-karya terbaik untuk teman-teman semuanya. Nah, langsung aja kita sapa beliau, yaitu Ustadz Anhar Razali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita akan berbincang seputaran tentang pendidikan Al-Quran nih untuk anak-anak Ustadz ini. Karena kan berbicara tentang anak ini sangat penting ya. Betul. Kita memastikan bagaimana masa depan beliau, terutama di bidang pendidikan Al-Quran. Nah, bagi Ustadz, apa sih pentingnya pendidikan Al-Quran bagi anak Ustadz ini Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang kami ke Justisia ya, Podcast Justisia. Tidak nyangka kami diundang ke sini, alhamdulillah sekali. Jadi baik, pendidikan anak terhadap Al-Quran ya, di usia dini itu sangat penting karena kita lihat pada zaman yang sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mereka yang tidak paham, bahkan belum paham sama sekali tentang Al-Quran karena mereka terlalu sibuk dengan gadget ya, dengan iPhone-nya, sehingga mereka tidak fokus. Maka Al-Quran ini sangatlah penting bagi anak-anak, apalagi yang turun pertama adalah Iqra, bacalah Al-Quran. Maka ini harus kita tanamkan dari anak usia dini, sehingga mereka bisa mengaplikasikan Al-Quran itu pada diri dia dari kecil hingga besar nanti, seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, artinya memang dengan segala problem yang ada saat ini, yaitu anak sudah sangat-sangat rentan dengan gadget, yang mana itu sangat-sangat membahayakan sebenarnya Ustaz ya. Sehingga sangat penting nih hadirnya Al-Quran untuk bisa membentengi itu semua Ustaz ya. Betul. Nah, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa Ustaz di kepala sekolah atau wakil kepala sekolah Ustaz ya. Iya, wakil kepala sekolah Sekolah Dasar Tahfidz Al-Quran Nur Nabi Ustaz ya. Betul. Boleh disampaikan kepada penonton Ustaz bagaimana profil SDTK Nur Nabi itu Ustaz? Ya. SDTK Nur Nabi itu adalah sekolah dasar Tahfidzul Quran Nur Nabi yang berdiri pada tahun 2018, yang pada saat ini beralamat di Jalan T. Iskandar nomor 10, Desa Lambu, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Kami merupakan salah satu sekolah tahfidzul Quran Nur Nabi yang berbasis tahfidz yang mengkombin dengan kurikulum pendidikan. Jadi sekolah tahfidz kami ini juga berada di bawah Dinas Pendidikan. Jadi kami tidak lepas begitu saja, karena kalau sekolah yang lepas itu kadang-kadang tidak ada terikat dengan dinas dan sangat berbahaya juga bagi anak-anak yang nantinya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Jadi sekolah tahfiz kami ini beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami mengimplementasikan tahfidz-tahfidznya ini berharapan agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oke, Ustaz. Berarti memang di SD Tiki Nurul Nabi itu bukan hanya tahfidz ya yang diutamakan, tapi ada juga pelajaran-pelajaran umum. Ada juga pelajaran umum, untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, gitu, betul, Ustaz, ya. Betul. Nah, ini berbicara tentang tahfidznya, Ustaz. Tentu kan banyak nih metode nih. Iya. Ada yang dari Mesir, dari Turki, dan lain sebagainya. Nah, untuk Nurul Nabi itu sendiri pakai metode apa, Ustaz, di dalam hafal Quran? Jadi Nurul Nabi ini kami para gurunya ini, alhamdulillah kita gurunya yang sudah belajar di Mesir. Dari ilmu yang dari mereka dapatkan di Mesir di sana, yang insya Allah bersanad, mereka ajarkan kepada anak-anak kita di sini. Jadi ilmunya itu dari Mesir langsung, insya Allah. Wah, berarti memang langsung dari Mesir ya. Lulusan LC Ustaz ya. Artinya tidak ditakutkan lagi ya, bagaimana kompetensi daripada guru-gurunya ya. Nah, Ustaz, kemudian untuk minimal lah ataupun standar yang ada di SD Tiki Nurul Nabi itu berapa juz yang harus dihafal? Kalau juz itu kami menerapkan 7 juz. Jadi dari program yayasan membuat program, barang siapa anak-anak yang berhasil menghafal 7 juz, kemudian dengan kaidah tajwid yang pas, dengan bacaan Imam Haramain yang jelas, mereka akan diberangkatkan umroh. Wah, seperti itu. Ada sebagai bentuk penyemangat ya. Penyemangat juga untuk anak-anak ini supaya semangat di dalam menghafal Al-Quran ya. Wah, luar biasa nih programnya. Ini membuat anak-anak yang ada di Aceh terutamanya untuk bisa semangat, suka, bergairah dalam menghafal Quran. Betul. Nah, Ustaz, di pengalaman Ustaz nih, selama mengurus ataupun menjadi wakil kepala sekolah di SD Tiki Nurul Nabi, ada nggak sih tantangan-tantangan di dalam mendidik anak-anak ini sebagai tahfidz nih, Ustaz? Kalau tantangan mendidiknya, karena saya sendiri sebenarnya di bagian wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, namun juga saya kadang juga sekali membackup bagian tahfidz. Cuman ya namanya anak-anak, kita tidak bisa mempatok dia terlalu serius. Kita memberi target dia terlalu serius, karena kadang-kadang mereka punya titik jenuh juga. Punya titik jenuh. Kemudian untuk anak-anak yang tahfidz ini, mereka tidak terlalu fokus kadang ya, tidak terlalu fokus. Karena mereka terkadang punya PR di pelajaran juga lain ya, jadi tidak terlalu fokus. Kadang-kadang mereka ngaji di TPA juga sorenya di tempat lain, jadi kesulitan mereka itu untuk kejar target itu agak susah kadang-kadang. Berarti memang ya ini merupakan kesulitan ataupun hambatan pada umumnya ya, Ustaz, pada umumnya. Karena sifat ataupun perilaku anak-anak ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Tapi dengan kesungguhan, dengan kompetensi yang ada di guru-guru yang di SD Tiki Nurul Nabi ini, ya semoga lah nanti anak-anak ini patuh gitu, Ustaz ya. Betul. Oke, Ustaz. Selama berdirinya SD Tiki Nurul Nabi ini, bisa disampaikan nggak sih apa sih prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh para murid ataupun tahfidz nih yang ada di SD Tiki Nurul Nabi? Prestasi anak-anak yang sudah pernah diraih, baru-baru ini ada Ananda Ahmad Syauqi Al-Bara. Beliau mengikuti lomba tilawah kalau tidak salah di Semelu ya. Beliau mendapat juara kalau tidak salah. Kemudian juga di TVRI ada anak-anak kita juga yang berhasil mendapat juara. Bahkan untuk Ramadan ini ada yang diberangkatkan ke Jakarta untuk tahfidz, idola tahfidz apa? Tahfidz Indonesia, tahfidz cilik. Tahfidz cilik, tahfidz cilik. Satu orang ini. Oke, luar biasa. Memang tidak diragukan ya, atas apa prestasi yang sudah didapatkan oleh murid-murid atau tahfidz yang ada di SD Tiki Nurul Nabi ya. Oke, Ustaz. Terkait dengan SD Tiki Nurul Nabi ini, apakah murid-muridnya itu diboardingkan ataupun mereka pulang pergi, Ustaz? Mereka non-boarding. Jadi mereka datang pada jam 7:30 mereka tiba di sekolah, kemudian mereka sholat duha berjamaah,
kemudian mereka kembali ke halaqahnya untuk setor hafalan dan ngaji. Dan pada hari Jumat, jadi kita mengadakan pembacaan kitab Jawlami bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah kita memperkenalkan sholawat, jadi sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengajarkan anak itu pembacaan kitab Jawlami. Seperti itu. Oke Ustaz, memang kebiasaan anak itu memang harus dibentuk Ustaz ya, supaya nanti dibiasakan di hari tua. Nah, bisa Ustaz jelasin secara rinci lah bagaimana aktivitas murid-murid yang ada di SD Tiki ini yang balancingnya antara sekolah umumnya dengan tahfidznya itu bagaimana itu Ustaz? Yang ada di SD Tiki Nurun Nabi. Kapan sekolahnya, kapan mereka tahfidznya Ustaz? Oh, seperti itu. Ya. Kalau untuk tahfidznya, mereka pagi dari jam seperti saya katakan tadi, dari jam 8 mereka sholat duha, kemudian setelah sholat duha, kalau hari Jumatnya mereka membaca Jawlami, kemudian mereka zikir khatam khawajagan, kemudian mereka kembali ke halaqahnya masing-masing. Jadi di halaqah itu satu guru terdiri dari 7 atau 6 siswa. Jadi siswa laki-laki itu kepada ustadz dan yang santriwati kepada ustazahnya. Sampai jam setengah 10, kemudian jam istirahat sampai jam 10. Jam 10 mereka kembali lagi ke kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran umum. Pelajaran umum seperti itu. Ya, memang sangat padat ya memang Ustaz ya. Memang mereka harus dibiasakan dalam belajar Ustaz. Memang tentu kita berbicara tentang pendidikan ini harus kita biasakan terus nih untuk anak-anak. Betul. Jangan sampai mereka masuk ke dalam globalisasi ya. Yahudi ya, Amerika produk di Eropa sana masuk ke Indonesia merubah pola pikir anak-anak kita Ustaz. Dengan adanya sekolah yang berbasis Al-Qur'an, kita harus kembalikan nih. Sejatinya anak-anak ini memang harus cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada agama dan cinta kepada ilmu pengetahuan secara umum Ustaz. Nah Ustaz, untuk terakhir coba Ustaz bisa sampaikan bagaimana teman-teman yang menonton ini bisa mendaftar di SD Tiki Nurun Nabi, kapan daftarnya, ya, kapan tutupnya dan kapan mulai sekolahnya Ustaz? Kira-kira. Iya. Kalau untuk SD Tiki Nurun Nabi, kita sudah melakukan tes. Melakukan tes untuk gelombang pertama dan untuk gelombang kedua insya Allah akan kita buka karena kita melihat banyak sekali antusias masyarakat terhadap SD Tiki Nurun Nabi yang ingin mendaftar tersebut. Jadi tanggalnya belum kita musyawarahkan, mungkin dalam beberapa hari ke depan ini akan kita musyawarahkan kembali dan akan kita infokan ke Instagramnya SD Tiki Nurun Nabi. Mungkin bagi para orang tua wali murid yang ingin mendaftar bisa melihat informasinya di Instagram SD Tiki Nurun Nabi. Ya, boleh dikasih tahu Ustaz, apa Instagramnya, apa nama sosial media lainnya supaya bisa diakses dengan mudah lah oleh penonton Ustaz. Jadi Instagram SD Tiki Nurun Nabi itu adalah SD Tiki Nurun Nabi. Ya. SD Tiki Nurun Nabi. Betul. Untuk sosial media lainnya Ustaz? Tidak ada. Fokus di Instagram Ustaz ya. Fokus di Instagram. Jadi segala informasi terkait dengan pendaftaran, sekolah dan sebagainya itu ada di Instagram Ustaz ya. Iya, betul. Oke Ustaz. Ini ada yang sedikit kurang tadi Ustaz. Tentang visi misi Ustaz. Karena mungkin orang tua yang mau memasukkan anak-anak ini lihat visi misi juga Ustaz. Karena kan di situ nanti bisa merujuk apa yang akan diajari oleh anaknya nanti Ustaz kan. Jangan nanti simpang siur, mungkin orang-orang tua kita sangat-sangat sensitif ya. Jadi gimana Ustaz visi misi dari SD Tiki Nurun Nabi Ustaz? Ya. Jadi visi misi SD Tiki Nurun Nabi itu adalah membentuk anak-anak itu yang akhlakul karimah, yang bagaimana mereka hafidz Quran juga berakhlak mulia. Dan mereka dituntut di situ bagaimana mereka yang hafid ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan diharapkan bisa membaca sesuai Imam Haramain. Seperti itu. Berarti secara umum seperti itu ya Ustaz ya. Tadi kan Ustaz ada mengaitkan tuh kalau sampai 7 juz akan diberangkatkan umroh ya. Selama ini apakah ada Ustaz yang sudah diberangkatkan? Insya Allah sudah, akan diberangatkan. Sudah ada orangnya Ustaz ya? Sudah ada orangnya. Wah, luar biasa.
akan diberangkatkan insya Allah pada bulan 4 atau bulan 2 ini. Bulan 4 atau bulan 2 ini, Ustaz ya? Berapa orang, Ustaz? Yang sudah terdata 2 orang. Oh, 1 orang. Sudah terdata 1 orang. Mungkin akan dicari 1 orang lagi seperti itu. Oke. Berarti insya Allah anak-anak kita yang sudah hafiz 7 juz akan diberangkatkan umroh gratis dan akan dipertemukan nanti Imam Haramain, Ustaz ya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal. Dan mungkin bagi para penonton yang ingin ikut umroh bersama SDTQ Nur Nabi atau hafid-hafid SDTQ Nabi juga bisa juga mendaftar ke Yayasan Nurun Nabi ataupun ke SDTQ Nur Nabi langsung yang akan dipimpin oleh Tengku Haji Jamburi Lamri. Beliau langsung yang akan memandu umrohnya. Mulai dari dari pertama sampai selesai nantinya. Tentu ini akan menjadi keinginan masyarakat yang semangat Ustaz nih. Betul. Karena yang memimpinnya adalah syekh besar yang ada di Banda Aceh, Ustaz ya. Siapa yang nggak kenal dengan Syekh Jamburi Nurun Nabi, Ustaz? Oke, Ustaz, mungkin karena durasi kita akan sudahi perbincangan kita kali ini. Baik. Tentu sangat bermakna dan juga bisa membuka cakrawala para orang-orang tua kita supaya mendongkrak anak-anak itu bisa cinta kepada Al-Quran dengan memasukkan anaknya ke SDTQ Nur Nabi. Oke, Ustaz, terima kasih sudah hadir di podcast Pro Justisia. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Baik, penonton Pro Justisia, demikian podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia.